1031 Kencan Pertama 10. Gu Qingqing sedikit kehilangan kata-kata, Bu, apa lagi yang terjadi dengan keluarga Liu? Dia memang harus dihukum karena menghindari pajak dan ada masalah dengan kualitas pembangunan perumahannya. Selain itu, polisi hanya membawanya pergi, dan situasinya masih belum begitu jelas, jadi bagaimana aku bisa membantunya? 1032, kenapa kamu tidak bisa membantunya? Wu Waimei merasa sedikit marah. Keluarga Liu adalah kerabat kita sekarang. Dia bukannya tidak membayar pajak, hanya saja, ada masalah pada arus kasnya. Selain itu, tidak ada bos yang tidak pernah melakukan hal seperti menghindari pajak, dan mengenai masalah kualitas rumah, itu bisa diperbaiki. Polisi tidak perlu membawanya pergi karena hal itu. Gu Qingqing malah berkata dengan sangat tenang, pertama-tama, Liu Tiantian masih belum menikah dengan kakak, dan aku juga tidak akan peduli dengan masalah keluarganya bahkan jika dia menikah dengan kakak. Kedua, arus kas Liu Jiangwo tidak berputar dengan baik, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Polisi memang harus memanggilnya untuk menyelidikinya karena sudah menghindari pajak, serta masalah pada kualitas perumahannya. Selain itu, dia membayar pajak atau mengganti kerugian rumah, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula, bahkan jika ibu memberitahuku seperti ini, aku juga tidak bisa membantu. Kenapa kamu tidak bisa membantu? Bukankah Leng Xicheng memberimu begitu banyak saham? Dan kekayaanmu bernilai puluhan miliar saat ini. Jika kamu tidak bisa membantu, apakah Leng Xicheng juga tidak bisa membantu? Mereka adalah keluarga kakak iparmu di masa depanmu, kita adalah satu keluarga. Gu Qingqing menekankan lagi, pertama-tama, itu adalah saham yang diberikan Leng Xicheng kepadaku, dan pemberitaan saham itu menggunakan kontrak, jadi aku tidak dapat menariknya sesuka hati. Kedua, Liu Tiantian masih belum menikah dengan kakak, jadi kita masih bukan termasuk satu keluarga. Selain itu, bahkan jika dia menikah dengan kakak, itu adalah kesalahan keluarganya, dan aku tidak akan meminta bantuan Leng Xicheng mengenai hukuman yang pantas mereka dapatkan. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kakakmu dan Liu Tiantian akan menikah bulan depan. Wu Waimei langsung kesal, jika dia dibawa pergi untuk penyelidikan, itu pasti akan mempengaruhi saham perusahaannya. Jadi, bukankah harga saham yang dia berikan kepada keluarga kita akan turun karena masalah ini? Bahkan jika mereka menikah hari ini, aku tetap akan mengatakan apa yang aku katakan barusan. Sejak awal aku memang tidak menyukai pernikahan mereka, dan kakak yang secara tegas ingin bersama dengan Liu Tiantian. Karena mereka sudah bersama, maka tidak mungkin hanya menikmati keuntungan yang mereka berikan kepada kalian tanpa menanggung risikonya. Selain itu, apa itu saham keluarga kita? Itu hanya untuk Gu Qingshan, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kenapa seolah-olah jika ada masalah yang menimpa Leng Xicheng, maka dia bisa meminta bantuan kepada keluarga Liu, ia justru khawatir keluarga Liu akan berlari lebih cepat daripada kelinci. Kamu ini, Wu Waimei benar-benar sangat cemas. Ia awalnya berpikir masalahnya dapat diselesaikan dengan menelepon Gu Qingqing, tetapi tidak menyangka masalahnya tidak dapat diselesaikan. Apalagi Gu Qingqing malah sok mengajarinya, bagaimana mungkin ia tidak emosi. Jika keluargamu bisa memiliki kehidupan yang baik, itu juga semacam dukungan untukmu. Apakah kamu ingin dipandang rendah oleh Leng Xicheng? Apakah kamu tidak ingin berdiri secara terang-terangan di sisi Leng Xicheng, dan tidak membiarkannya menyembunyikanmu? Di dunia ini, satu-satunya yang berdiri di sisimu tanpa syarat hanyalah kerabatmu yang hubungan darahnya lebih kental daripada air. Benarkah? Gu Qingqing tersenyum dingin. Selain itu, meskipun ia berharap untuk berdiri secara terang-terangan di sisi Leng Xicheng, tetapi, ia tidak ingin melakukannya dengan cara seperti ini. Ia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk membuat semua orang melihat kemampuannya, dan membuktikan bahwa ia memenuhi syarat untuk menikahi Leng Xicheng. 1032 Kencan Pertama 11. Ibu, jika tidak ada urusan lain lagi, aku akan menutup telepon. Gu Qingqing menutup telepon sebelum ibunya bereaksi. Ia benar-benar malas membicarakan hal ini dengan ibunya. Segera setelah ia menutup telepon, ibunya meneleponnya lagi, tapi ia enggan menjawabnya. Tidak lama kemudian, kakaknya meneleponnya dan ia juga menolak panggilan telepon tersebut. Ibu dan kakaknya benar-benar terlalu banyak menghayal. Ia tidak ikut campur dalam urusan mereka sama sekali, mereka yang menginginkan uang dan saham keluarga Liu, tapi kemudian menyuruhnya membantu ketika ada sesuatu yang menimpa keluarga Liu. Tidak apa-apa jika benar-benar ada penyakit serius atau masalah darurat, tapi jika sampai dibawa pergi polisi karena menghindari pajak dan ada masalah dengan kualitas perumahannya, Gu Qingqing malah benar-benar ingin menepuk tangan untuk merayakannya. Seharusnya tidak perlu berkerabat dengan orang seperti itu. Keluarga Liu ingin memanfaatkan kekayaannya. Tidak mungkin. Apa terjadi sesuatu dengan keluargamu? Leng Xicheng yang ada di samping tampak sedikit mengernyit ketika mendengar Gu Qingqing berbicara dengan nada marah. Padahal Gu Qingqing adalah orang yang sangat baik, sangat kontras dengan betapa buruknya keluarganya. Leng Xicheng tahu ada beberapa orang yang lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan, dan tidak menyangka bahwa keluarga Gu akan lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan, sehingga mereka membiarkan putranya menghisap darah putrinya. Gu Qingqing harus membantu membersihkan kekacauan yang disebabkan putranya, dan terus berkontribusi kepada keluarganya.
Jika bukan karena ayah Gu merawat Gu Qingqing dengan sangat baik, terkadang Leng Xicheng juga curiga bahwa apakah Gu Qingqing adalah anak kandung keluarga Gu atau bukan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Gu Qingqing juga terlalu malas untuk memedulikan ibu dan kakaknya. Hanya saja, suasana hatinya yang baik sudah dihancurkan bahkan jika ia tidak menjawab panggilan telepon sekarang. Bagaimana denganmu? Sekretaris Cheng mencarimu karena ada sesuatu, kan? Apakah kamu ingin kembali untuk melihat situasinya? Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Ponselnya berdering lagi ketika ia baru saja mengatakan, tidak. Ada telepon dari Sekretaris Cheng, Presiden Leng, ada masalah serius. Berita tentang karyawan yang melompat dari gedung telah diunggah ke Weibo. Selain itu, unggahan itu langsung menjadi pencarian terpanas dalam waktu singkat. Orang-orang kita sudah meminta kantor manajemen Weibo untuk menghentikan masalah ini, tapi itu tidak berguna, dan masalahnya sudah menjadi masalah besar, sudah ada banyak orang telah mengambil tangkapan layar. Leng Xicheng langsung marah, kapan masalah ini terjadi? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia baru saja mengalami kelumpuhan dan menginginkan biaya perawatan yang besar? Selain itu, bukankah dari awal aku telah menyuruh Xia Bingbo untuk memperhatikannya dan tidak boleh membiarkan media melaporkan masalah ini? Sekretaris Cheng berkata, mereka berani datang untuk meminta uang karena mereka sudah tahu tentang unggahan Weibo ini dan masalah ini sudah menjadi masalah besar. Gambar Weibo diunggah sore ini, tidak ada media sosial lain yang mengunggahnya selain Weibo, tapi beritanya langsung menjadi populer dalam sekejap. Saya berencana untuk melaporkan hal ini kepada Anda barusan, tapi Anda sendiri menutup telepon. Diunggah sore ini dan menjadi berita terpanas. Pasti ada seseorang yang mengunggahnya secara diam-diam. Leng Xicheng semakin marah, apa yang Xia Bingbo lakukan? Kenapa baru mengetahuinya sekarang? Aku akan memberinya satu kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan menangani setiap aspek dalam masalah ini dengan baik. Selain itu, temukan siapa yang mengunggah berita tentang masalah ini secara diam-diam. Jika tidak, Xia Bingbo akan segera keluar dari perusahaan. Leng Xicheng menutup telepon dengan marah, kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencari berita tentang masalah tersebut. Benar saja, beritanya sudah memanas hingga menjadi posisi pertama pencarian. Leng Xicheng percaya ada orang yang menjebaknya secara diam-diam. Masalahmu agak sulit ditangani, kan? Pergilah mengurusnya dulu. Aku akan pulang sendiri. Gu Qingqing tahu bahwa begitu terjadi sesuatu, Leng Xicheng akan segera kembali ke kondisi barusan, tiba-tiba berubah kembali menjadi Presiden Leng berstatus tinggi yang ia kenal. 1033 Kencan Pertama, 12. Tidak peduli betapa sempurnanya cerita dongeng, dongeng juga hanyalah dongeng. Setelah fantasi itu menghilang, maka akan dengan cepat kembali ke kenyataan. Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia khawatir membiarkan Gu Qingqing pergi sendirian. Melihat Leng Xicheng mengerutkan kening, mungkin karena Gu Qingqing keluar bermain dengan Leng Xicheng hari ini, jadi keberaniannya menjadi sedikit besar. Ada sesaat, ia berpikir untuk menghadapi kesulitan ini dengan Leng Xicheng. Selain itu, saat ini identitasnya memang adalah bawahan sekaligus mitra kerja pria itu, jadi tidak ada yang salah jika ia ikut muncul di depan umum bersama Leng Xicheng. Bagaimana kalau aku ikut bersamamu? Pada saat ini, Gu Qingqing ingin berada di sisinya untuk menghibur dan mendukungnya. Tidak perlu. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Ia mungkin akan sibuk hingga larut malam begitu mulai bekerja, dan mungkin ia tidak bisa memperhatikan Gu Qingqing. Selain itu, di sana sangat kacau, dan ia tidak tahu siapa yang menjebaknya secara diam-diam. Kalau tidak, bagaimana mungkin pasien yang melompat dari gedung akan membuat beritanya menjadi pencarian terpanas dalam jangka waktu 1 hari? Pasti ada orang yang menjebaknya secara diam-diam. Ia mungkin akan menggunakan cara yang tercela dalam pertarungan dengan orang yang menjebaknya secara diam-diam ini, dan ia tidak ingin Gu Qingqing tahu. Gu Qingqing sedikit khawatir masalahnya sangat serius ketika melihat alis Leng Xicheng berkerut lebih dalam. Begini, aku ikut kamu pergi, kemudian kamu biarkan supir mengantarku kembali setelah pergi ke tempat kerja, itu tidak akan menunda urusanmu. Leng Xicheng berpikir sejenak, kali ini ia mungkin harus menghadapi banyak media di sana, jadi ia menggelengkan kepalanya, lebih baik kamu pulang saja dulu. Baiklah, Gu Qingqing mengangguk, ia merasa sedikit kecewa karena tidak bisa pergi bersama Leng Xicheng. Leng Xicheng berpikir sejenak, dan langsung memanggil pengawal yang menunggu di dekat mereka, pulanglah dengan pengawal terlebih dahulu. Aku akan segera memanggil seseorang untuk datang menjemputku. Bagaimana bisa begitu? Gu Qingqing sedikit khawatir. Bagaimana jika terjadi sesuatu saat Leng Xicheng menunggu di sini sendirian? Hari ini, karena permintaan Gu Qingqing, Leng Xicheng hanya memanggil satu pengawal untuk mengendarai mobil dan menunggu di kejauhan, sehingga ia bisa memanggilnya kapanpun ketika terjadi sesuatu. Apa yang akan terjadi padaku? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, lalu menelepon Presiden Xia, aku ada di bawah McDonald. Cepat suruh seseorang untuk menjemputku, secepat mungkin. Dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk mengirim sopir yang bertugas dari perusahaan ke lokasi Leng Xicheng. Presiden Xia berpikir sejenak, dan segera menyuruh seseorang, baik Presiden Leng, dia akan tiba di sana dalam waktu 15 menit, Anda tunggu sebentar. Melihat pengawal hendak datang menyusul,
Leng Xicheng pun mendesak Gu Qingqing, naiklah mobil dulu. Gu Qingqing hanya khawatir Leng Xicheng menunggu sendirian, dan akan berbahaya jika tiba-tiba ada seseorang yang ingin berbuat jahat padanya. Selain itu, Gu Qingqing merasa tidak tenang jika harus pergi terlebih dahulu dan membiarkan Leng Xicheng menunggu sendirian. Bagaimanapun juga, aku tidak terburu-buru pulang. Aku akan pergi setelah ada mobil yang datang menjemputmu. Leng Xicheng hanya mengerutkan kening, turuti saja kata-kataku. Gu Qingqing membeku. Benar juga, bagaimana ia bisa bertindak secara impulsif, sehingga merasa Leng Xicheng akan begitu cepat membiarkannya berhubungan dengan pekerjaan dan dunianya. Bahkan jika ia berada di sisinya, ia tidak punya cara untuk membantu dan memecahkan kesulitan Leng Xicheng, selain cemas dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Ia tidak memiliki latar belakang keluarga seperti keluarga Su, dan anggota keluarganya hanya akan menghalanginya, begitu juga dengan dirinya. Leng Xicheng hanya menemaninya naik kereta bawah tanah, makan bersamanya, berbelanja dengannya. Dan ia membayangkan bahwa ia dan Leng Xicheng telah menjadi lebih dekat sebagai pasangan. 1034 Kencan Pertama 13. Bahkan fantasi dalam dongeng juga akan hilang dalam sekejap ketika terdengar suara dentuman jam dinding pukul 12 malam, lalu sihir ibu peri pun berakhir. Baiklah, jika tidak mematuhi kata-katanya, maka Gu Qingqing benar-benar tidak bisa membaca situasi. Ia menarik kembali senyumannya dan berkata, bekerjalah dengan baik. Leng Xicheng mengangguk, kemudian melihatnya naik ke mobil dan menutup pintu mobil, lalu ia sendiri menunggu di pinggir jalan. Mobil Gu Qingqing baru saja pergi, ada sebuah mobil BYD yang melaju ke arah Leng Xicheng. Seorang pria melihat sekeliling, sepertinya sedang mencari seseorang. Pria itu kemudian terlihat menelepon, Presiden Xia, Anda bilang Presiden Leng menunggu saya di dekat sini, tapi saya tidak melihatnya di sini. Begitu Li Ruizi menyelesaikan kata-katanya, ia pun mendengar suara Leng Xicheng dari belakangnya, apa kamu bawahannya Xia Bingbo? Li Ruizi mengangguk. Ia menoleh dan melihat ada pria yang mengenakan kaos Hello Kitty merah muda datang menghampirinya, rupanya orang itu adalah Leng Xicheng. Li Ruizi adalah orang kiriman Presiden Xia yang tinggal di dekat sini, jadi Presiden Xia memintanya untuk datang menjemput Leng Xicheng. Setelah menutup telepon, Li Ruizi dengan cepat berganti pakaian dan bergegas datang. Senior Leng. Li Ruizi terkejut. Baginya, Leng Xicheng memiliki kesan sebagai sosok yang berpakaian rapi dan memiliki tubuh yang ramping, lalu dikelilingi oleh sekelompok orang, serta seorang pebisnis elit yang memiliki ekspresi dingin. Tapi mengapa Leng Xicheng malah berpakaian seperti ini? Pantas saja ia tidak mengenalinya tadi. Leng Xicheng mengabaikan ekspresi bingung Li Ruizi, kemudian naik ke mobil dan bertanya padanya, bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang. Li Ruizi berpikir sejenak dan berkata, ada media yang melaporkan bahwa pabrik grup Leng menekan pekerja, dan mengatakan bahwa senior Leng adalah sosok kapitalis kejam yang tidak peduli dengan nyawa pekerja. Apalagi, anggota keluarga orang yang melompat dari gedung itu membuat lebih banyak masalah. Banyak media yang datang ke sekitar rumah sakit setelah mengetahui Anda telah datang memeriksa di pabrik grup Leng, dan mereka semakin berharap untuk bisa mewawancarai Anda. Untungnya Li Ruizi sudah bertanya apa yang terjadi sebelum datang ke sini. Jika tidak, ia tidak akan bisa menjawab dengan begitu cepat dan lancar. Tidak butuh waktu yang lama untuk pergi ke rumah sakit rakyat kota, hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk sampai ke sana. Sebelum masuk ke rumah sakit, Leng Xicheng tiba-tiba berkata, jangan masuk. Li Ruizi pun merasa sedikit bingung, Presiden Leng, bukankah kita akan pergi ke rumah sakit? Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melihat ada sebuah kafe di sekitar. Ia segera berkata, pergi ke kafe itu. Li Ruizi melakukan apa yang Leng Xicheng katakan, lalu memesan sebuah ruangan sesuai permintaan Leng Xicheng. Tidak lama setelah mereka duduk, Sekretaris Cheng dan Presiden Xia datang, mereka berdua tampak berkeringat dingin. Begitu mereka memasuki ruangan, Leng Xicheng langsung berkata, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Jika kalian tidak mengurus hal ini dengan baik, maka besok kalian langsung keluar dari perusahaan tanpa perlu menulis surat pengunduran diri. Mereka berdua dengan cepat mengangguk, dan Leng Xicheng mengetuk meja dengan jari-jarinya. Pertama, beri aku informasi tentang pekerja yang melompat dari gedung. Semakin banyak informasinya semakin bagus. Kedua, aku ingin tahu siapa orang yang mengunggah di Weibo secara diam-diam dalam jangka waktu 2 jam. Ketiga, buatkan daftar semua uang yang kita habiskan untuk merawat orang ini. Aku ingin menggunakannya. Sekretaris Cheng dan Presiden Xia sangat cepat dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga mereka pun bisa dengan cepat mengumpulkan informasi dan menyusun sebuah laporan. Pukul 10, media telah berkumpul di bawah rumah sakit, serta masih ada beberapa karyawan yang berteriak, bukankah Presiden Leng datang? Dia tidak datang untuk melihat ketika terjadi hal besar seperti ini, apakah dia tidak menganggap kita para karyawannya ini sebagai manusia? Ketika suara keributannya benar-benar tak terbendung, ada sebuah mobil BYD yang diam-diam datang di lantai bawah rumah sakit. 1035 Kencan Pertama 14. Bahkan jika kemunculan mobil ini tampak sangat arogan dan langsung melaju ke depan pintu masuk rumah sakit, tapi tidak akan ada orang yang akan memedulikannya.
Kemudian, seorang pria yang mengenakan kaos kartun bergambar Hello Kitty merah muda turun dari mobil BYD. Sopirnya saja, Li Ruizi, mengenakan setelan jas dan terlihat lebih mewah daripada penumpangnya. Semua orang tidak berpikir terlalu banyak, karena bagaimanapun juga, ini adalah rumah sakit dengan banyak pasien serta sanak saudaranya. Leng Xicheng pergi ke ruang pasien di dekat ruang darurat rumah sakit tanpa hambatan. Ada lebih banyak media dan wartawan di sini, tetapi tidak ada yang menghentikan Leng Xicheng. Terdengar suara tangisan keras di pintu ruang pasien, dan ada seorang wanita yang jelas tampak seperti ibu pasien terus berteriak, kapitalis yang tidak memiliki hati nurani yang hampir memaksa putraku sampai mati. Orang itu bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Apakah dia ingin memaksa kami sekeluarga sampai mati? Bagaimana bisa memaksa keluarga kalian sampai mati? Terdengar suara dalam dan magnetis dari seorang pria. Orang itu menoleh dan melihat seorang pria yang mengenakan kaos kartun datang. Meskipun wajahnya tampak acuh tak acuh dan dingin, tetapi ia tidak mengira pria ini adalah Leng Xicheng. Itu si Leng Xicheng, dia membuat putraku melompat dari gedung dan tidak memberikan uang kompensasi kepada putraku, dan bahkan belum menunjukkan wajahnya sekarang. Pria itu tidak menjawab. Tidak lama kemudian, Presiden Xia di sebelahnya datang dengan ekspresi terkejut. Presiden Leng, mengapa Anda datang ke sini? Leng Xicheng. Saat ini, para wartawan yang menunggu di sebelahnya segera berkumpul, dan wanita parubaya yang masih menangis barusan juga tercengang. Awalnya ia masih ingin lanjut menangis, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya dan bahkan tidak bisa berbicara ketika ia mengetahui pria itu adalah Leng Xicheng. Tidak disangka, pria berekspresi tenang yang mengenakan kaos kartun ini adalah Leng Xicheng yang memiliki kekayaan puluhan miliar. Leng Xicheng segera menegakkan tubuhnya dan suaranya terdengar tenang, tetapi ia mencoba yang terbaik untuk membiarkan semua orang di tempat kejadian mendengarnya. Aku sedang makan bersama dengan teman barusan, dan segera bergegas ke sini setelah mendengar situasinya. Semuanya jangan khawatir, tidak peduli dia terluka karena melompat dari gedung itu sendiri, atau terluka saat bekerja, kami tidak akan meninggalkan karyawan satupun. Bagaimana dengan uang kompensasi? Putraku dipaksa melompat dari gedung di usia yang begitu muda. Kamu pasti harus memberi penjelasan kepada putraku. Wanita parubaya itu segera menjawabnya setelah tercengang. Para wartawan menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Leng Xicheng hanya meliriknya dengan tenang, putramu baru saja berada di antara hidup dan mati, bahkan masih berbaring di tempat tidur dan masih belum keluar dari masa kritis. Apakah kamu tidak peduli dengan kesehatan dan kondisi putramu? Dan hanya peduli dengan uang kompensasi putramu? Wanita parubaya itu tercengang sejenak, kemudian masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Leng Xicheng malah menggelengkan kepalanya dan segera menemui dokter untuk menanyakan tentang keadaan pasien. Leng Xicheng mendengarnya dengan sangat cermat, dan ia juga tidak terlihat tidak senang ketika mendengar bahwa pasien harus selalu dirawat di tempat tidur. Ia terus mendengarkan seluruh penjelasannya dengan cermat dan serius. Setelah mendengar penjelasan dokter, Leng Xicheng langsung berkata, tidak apa-apa bahkan jika pasien selalu membutuhkan perawatan di masa depan. Nyawa manusia adalah yang paling penting. Biaya pengobatannya akan ditanggung oleh kami grup Leng. Wanita parubaya itu juga tidak bisa menahannya lagi, Anda sudah menyediakan biaya pengobatannya, tapi keluarga kami hanya memiliki satu putra ini. Dia dalam kondisi seperti ini sekarang, apakah kami tidak bisa meminta penjelasan dari kalian? Leng Xicheng menatapnya dan berkata dengan suara tenang, biaya kompensasi. Apa kamu menginginkan biaya kompensasi senilai 1 juta yuan? 1036 Kencan pertama, 15. Ada semacam orang di dunia ini yang disebut, aku miskin, dan apa yang aku katakan itu masuk akal. Bahkan jika kesalahannya mungkin tidak terletak pada orang kaya sama sekali, tetapi karena masyarakat memiliki rasa kasihan terhadap orang miskin dan rasa kebencian terhadap orang kaya, jadi orang miskin akan dengan mudah dimaafkan, bahkan jika permintaan mereka agak keterlaluan. Leng Xicheng lalu berkata, selain biaya pengobatan, kami pasti akan memenuhi permintaan kompensasi kalian dengan jumlah yang wajar. Tetapi hal pertama yang harus kami lakukan adalah menjamin perawatan putramu. Ada seorang wartawan bertanya, Presiden Leng, ada beberapa orang yang mempertanyakan bahwa kejadian pahit seperti ini terjadi karena aturan grup Leng terlalu keras dan dingin, sehingga memaksa orang untuk melompat dari gedung. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan mengenai hal ini? Leng Xicheng menjawab dengan tenang, kami akan mengadakan konferensi pers besok untuk menjawab pertanyaan ini. Jika semuanya peduli dengan karyawan ini, maka tolong jangan ganggu perawatannya, lalu juga jangan ganggu pasien lain, dan bahkan jangan memengaruhi rumah sakit dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat membutuhkan perhatian yang positif dari media seperti kalian. Hari sudah larut, semuanya silakan kembali terlebih dahulu. Kata-kata Leng Xicheng itu membuat banyak wartawan dan media berbalik dan kembali ke rumah. Leng Xicheng perlahan-lahan menarik kembali ekspresi ramah di wajahnya ketika semua wartawan sudah pergi. Ia menjadi dingin dan kejam lagi. Ia segera mengangkat kakinya dan berjalan pergi tanpa peduli dengan anggota keluarga pasien. Begitu Leng Xicheng pergi, sekelompok besar bawahan juga mengikutinya. Wajahnya langsung menjadi suram setelah masuk ke dalam mobil, katakan padaku, apa yang terjadi? Sekretaris Cheng melaporkan,
Aku mencari banyak orang teknis untuk memeriksa, dan menemukan bahwa orang yang menyebabkan pencarian panas itu adalah tim yang berspesialisasi dalam promosi internet. Seharusnya ada seseorang yang memberi mereka uang, dan meminta mereka untuk secara khusus menargetkan kita. Aku masih mencari orang ini. Kamu harus menemukannya. Yang paling tidak disukai Leng Xicheng adalah ada seseorang yang menjalankan sesuatu secara diam-diam di belakangnya. Mengapa orang pertama yang ia pikirkan akan memainkan cara jahat seperti ini adalah Lin Zui? Namun, hal ini benar-benar tidak dilakukan oleh Lin Zui. Villa keluarga Su di Yancheng. Su Zongsu bertanya dengan ekspresi tenang, apakah semuanya sudah selesai? Asisten itu mengangguk, Presiden Su, semuanya sudah selesai. Orang yang aku temukan itu pasti tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Aku juga sengaja memberitahunya bahwa Lin Zui yang menginstruksikannya, lalu menyuruhnya mengambil uang untuk mencari promotor internet dan meminta mereka membantu mendorong komentar-komentar yang tidak menguntungkan bagi Leng Xicheng ke pencarian teratas. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka juga hanya bisa menemukan bahwa orang ini dikirim oleh Lin Zui. Su Zongsu mengangguk, bagus sekali. Kalau begitu, bagaimana dengan keluarga Liu? Liu Jiangwo telah dibawa pergi oleh polisi, dan keluarga Liu berantakan sekarang. Mereka seharusnya sudah pergi meminta bantuan kepada Leng Xicheng. Tetapi sekarang grup Leng begitu berantakan, mungkin sangat sulit bagi grup Leng untuk peduli dengan keluarga Liu. Suara Su Zongsu terdengar tenang saat berkata, bukankah semakin tidak peduli semakin bagus? Kamu harus terus menekan mereka dan memaksa keluarga Liu hingga putus asa. Hal ini harus ditangani dengan baik, tidak boleh ada masalah sama sekali, apalagi sampai ada orang lain yang mengetahui apa yang kita lakukan. Aku mengerti, Presiden Su, jangan khawatir. Setelah asisten itu pergi, Su Zongsu baru perlahan-lahan menjadi tenang. Ia bangkit dan menghapus dokumen di komputer, kemudian mengosongkan tempat sampah komputer, lalu mematikan komputer, dan berjalan ke kamar putrinya, Zijin. Ekspresi Su Zijin terlihat sedikit panik, dan ia tampak sedikit kaku. Ia seolah tidak berani menatap Su Zongsu, ayah, kenapa? 1037 Kencan pertama, 16. Tidak apa-apa, bukankah ibumu akan keluar dari rumah sakit besok? Hari ini pihak rumah sakit sepertinya memberitahukan bahwa ada laporan kesehatan. Apakah kamu sudah mengambilnya? Begitu mendengar kata-kata, laporan kesehatan, alis Su Zijin tampak bergerak, lalu ia menendang tempat sampah di belakang meja. Seolah tidak ingin Su Zongsu melihatnya, ia kemudian berkata, ayah, aku lupa mengambilnya. Aku akan mengambilnya besok. Baiklah, Su Zongsu juga tidak banyak berpikir, ayah mungkin masih harus mengurus beberapa pekerjaan besok pagi, jadi mungkin sore hari baru bisa menjemput ibumu dari rumah sakit. Pergilah menemani ibumu terlebih dahulu. Su Zijin mengangguk dan menanggapinya dengan berdehem singkat, sikapnya terlihat sangat baik. Su Zongsu lalu berkata dengan lembut, sekarang sudah larut, pergilah beristirahat. Su Zijin mengangguk, ayah juga istirahatlah. Selamat malam, ayah. Setelah Su Zongsu menutup pintu, Su Zijin berlari ke pintu lagi dan segera mengunci pintunya, kemudian melihat ke arah tempat sampah. Tangan Su Zijin berhenti di udara, tapi kemudian ia tetap mengambil laporan kesehatan dari tempat sampah itu lagi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Di tempat sampah, ada kertas yang sudah berbentuk seperti bola kecil yang dibuang. Su Zijin ragu-ragu sejenak, kemudian membuka bola kertas kecil yang ternyata adalah laporan kesehatan. Ia baru saja berbohong kepada Su Zongsu dengan mengatakan bahwa ia belum mengambilnya. Su Zijin membuka bola kertas itu dengan tangan gemetar, di sana tertulis golongan darah B di kolom golongan darah. Masalahnya adalah, saat ayahnya mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, ia sendiri melihat ayahnya mendapatkan transfusi darah, dan golongan darah ayahnya adalah O, sementara golongan darah ibunya adalah B, tapi ia memiliki golongan darah A. Bagaimana mungkin orang yang bergolongan darah O dan B bisa melahirkan seorang anak yang bergolongan darah A? Tidak mungkin ibunya selingkuh di belakang ayahnya. Ayah dan ibunya sudah menikah selama bertahun-tahun dan mereka berdua memiliki hubungan yang selalu harmonis. Bagaimana mungkin ibunya memiliki pria lain di belakang ayahnya? Pasti rumah sakit salah memeriksanya. Benar, rumah sakit memeriksa begitu banyak sampel darah setiap hari, siapa tahu ada kesalahan saat mengambil sampel darahnya, dan membuat tabung darahnya dan ibunya tertukar dengan milik orang lain. Tidak, ia harus memeriksanya lagi. Su Zijin berpikir sejenak, kemudian segera menelepon asisten dokter yang mengelola data kasusnya, aku Su Zijin, dan ibuku ada di rumah sakit. Apakah kamu bisa melakukan tes darah untuknya lagi? Meskipun dia akan keluar dari rumah sakit besok, tapi dia selalu memiliki tekanan darah tinggi dan aku juga sangat khawatir dengan kondisinya. Selain itu, dia sangat cemas dengan kondisinya sekarang, jadi berikan saja laporan tes darah terperinci itu kepadaku. Aku harap hanya tertulis informasi tekanan darah dan lipid darah di laporan tes. Tidak perlu mengisi hal-hal seperti golongan darah. Su Zijin adalah pasien VIP di rumah sakit, jadi tentu saja ia memiliki hak prioritas. Asisten dokter tidak mengerti mengapa Su Zijin meminta permintaan seperti ini, tetapi ia mengangguk dan setuju, tidak apa-apa, saya akan menyuruh seseorang melakukan tes darah lagi.
Su Zijin berpikir sejenak dan bertanya lagi, apakah mungkin terjadi kesalahan dalam tes darah di rumah sakit? Misalnya sampel darah yang tertukar. Asisten dokter menggelengkan kepalanya, secara umum, itu tidak pernah terjadi. Tabung tes memiliki nomor seri, dan jika salah mengisinya, itu akan memengaruhi penilaian seorang dokter serta bisa menyebabkan masalah yang serius. Su Zijin terkejut ketika mendengarnya. Namun ia masih tersenyum palsu dan berkata, baiklah, hanya ini saja permintaanku. Terima kasih. Ia menutup telepon dan melihat laporan kesehatan itu, kemudian tiba-tiba menekannya menjadi bola, lalu merobeknya menjadi berkeping-keping. Ia agak menyipitkan mata ketika melihat kertas itu hancur menjadi keping-keping. Bagaimana mungkin ia bukan anak ibu dan ayah? Ia pasti adalah anak mereka, anak mereka. 1038 Misteri Darah 1. Panggilan telepon masuk ketika Su Zijin dalam pikiran berantakan. Ia tidak mengangkatnya, tapi masih akhirnya mengangkat teleponnya setelah melirik ponselnya, bagaimana urusan keluargaku. Orang ini adalah detektif pribadi yang ia suruh untuk secara khusus mengawasi keluarga Gu. Aku mendengar bahwa kepala keluarga Liu dibawa pergi oleh polisi karena menghindari pajak. Sekarang Liu Tiantian sangat cemas dan sedang mencari bantuan kemana-mana. Su Zijin pun bertanya, bagaimana dengan Gu Qingqing? Belum ada informasi mengenai wanita itu untuk sementara waktu. Benar juga, Gu Qingqing pergi dengan Leng Xicheng selama 2 hari ini, lalu ia juga mendengar bahwa Leng Xicheng mengalami banyak masalah, dan masalahnya itu sangat serius. Su Zijin pun merasa tenang ketika mengetahui Leng Xicheng dan Gu Qingqing mengalami masalah. Tapi, aku mendengar bahwa Liu Tiantian akan pergi ke forum ekonomi lusa, dia akan berpartisipasi dalam sebuah perjamuan nanti. Awalnya, orang yang diundang adalah ayahnya, tapi kemungkinan besar Liu Tiantian yang akan hadir sebagai pengganti ayahnya sambil meminta bantuan kepada orang lain. Forum ekonomi. Ia juga melihat surat undangan untuk acara itu di laci ruang buku ayahnya hari ini. Su Zijin berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi mendekati Liu Tiantian. Baiklah, teruslah perhatikan keluarga mereka. Laporkan padaku kapan saja ketika kamu mendapatkan informasi apapun. Setelah Su Zijin menutup telepon, ia bangkit dan pergi ke ruang buku ayahnya setelah berpikir sejenak. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawabnya, jadi ia pun membuka pintu dan melihat ayahnya tidak ada di ruang buku. Ia dengan cepat berlari ke laci dan membuka lacinya untuk mencarinya, tapi ia tidak melihat surat undangan itu. Aneh. Ia jelas melihat bahwa ayahnya menyimpan surat undangan itu ketika ayahnya memanggil asisten untuk mengurus pekerjaan. Di mana surat undangan itu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, Su Zongsu datang dan merasa sedikit aneh karena melihat putrinya sedang mencari sesuatu di lacinya. Putrinya tidak pernah memiliki ambisi untuk mewarisi bisnis keluarga. Ketika berada di Amerika Serikat, selain makan, minum, dan bersenang-senang, Su Zijin hanya mengejar Nizining. Ia juga belajar tentang bidang periklanan dan pada dasarnya terlalu malas untuk menyentuh bisnis keluarga Su. Jadi Su Zongsu juga tidak curiga bahwa putrinya akan mencuri barang-barang di rumah. Jika di masa lalu, Su Zijin mungkin memberitahu ayahnya dengan percaya diri bahwa ia ingin pergi ke perjamuan itu, dan meminta ayahnya untuk memberikan undangan tersebut. Tetapi hari ini, entah apakah karena laporan tes darah itu, Su Zijin tampaknya sedikit tidak berani menghadapi ayahnya. Oh, ada sesuatu yang ketinggalan di sini. Su Zongsu maju selangkah, apakah kamu sedang mencari ini? Su Zongsu mengeluarkan undangan dari lemari lain dan menyerahkannya padanya. Itu memang undangan perjamuan yang ingin dihadiri olehnya lusa, kamu ini, apa yang tidak bisa kamu katakan pada ayah? Ayah, ada sedikit air mata keluar dari mata Su Zijin. Sejak kecil, ayah dan ibunya sangat menyayanginya. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa ia mungkin bukan anak ayahnya. Jangan khawatir, Su Zongsu mengira Su Zijin sedikit bingung karena ada terlalu banyak hal yang terjadi beberapa waktu ini. Keluarga Su baik-baik saja, dan ibumu juga baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah. Su Zijin mengangkat kepalanya, hatinya merasa sangat tidak nyaman ketika melihat rambut Su Zongsu beruban. Ayah, hanya dalam waktu beberapa hari, rambut Anda menjadi jauh lebih beruban. Su Zijin menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk membantu ayahnya mencabut sehelai rambut uban. Meskipun sedikit sakit, tapi Su Zongsu tersenyum lembut, putriku, manusia akan menua. Ayah hanya berharap hubunganmu dan Nizining akan baik-baik saja di masa depan. 1039 Misteri Darah 2. Su Zijin mengangguk, ia bahkan semakin merasakan rasa sedih yang tak tertahankan. Ia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dengan undangan. Ketika berjalan ke pintu, ia berbalik dan berkata, sebenarnya, ayah, aku mendengar bahwa ada perjamuan di forum ekonomi hari Jumat ini. Kakak ipar Gu Qingqing yang belum menikah dengan keluarga Gu juga akan pergi ke sana, jadi aku ingin pergi ke sana untuk melihat situasinya. Benarkah? Su Zongsu masih belum mengetahui informasi ini, jadi ia terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Aku awalnya mendengarnya dari teman perempuanku, salah satu dari mereka mengenal Liu Tiantian, jadi aku ingin pergi melihatnya.
Su Zongsu juga tidak mencurigainya dan hanya tersenyum, kalau begitu, lebih baik ayah membawamu ke sana. Orang yang tertulis di undangan itu tidak dapat dengan mudah diganti kecuali ada alasan khusus. Baiklah, Su Zijin juga mengangguk, ayah, sudah larut, aku akan pergi tidur terlebih dahulu. Ayah juga harus istirahat lebih awal. Dalam sepanjang jalan menuju ke kamar, Su Zijin mengepalkan tangannya dengan erat dan tidak pernah melonggarkannya. Ia terus memegang rambut putih itu di telapak tangannya. Itu adalah rambut yang baru saja ia cabut dari kepala ayahnya, dan masih memiliki folikel rambut yang utuh. Itu berarti, ia bisa melakukan tes paternitas jika ia menginginkannya. Ia melepaskan tangannya beberapa kali, dan bahkan membuang rambut putih itu ke tempat sampah. Tetapi setelah itu ia tetap mengambil rambut itu lagi dan meletakkannya dengan hati-hati. Tidak peduli benar atau tidak, ia harus memeriksanya. Banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Gu Qingqing terus membuka matanya dan menunggu sampai pagi, tetapi Leng Xicheng juga tidak kembali. Lampu menyala sepanjang malam. Pada dini hari, Gu Qingqing baru perlahan-lahan tertidur, tapi ia tidak bisa tidur nyenyak, karena di tengah tidurnya, ia secara samar mendengar ada seseorang berbicara di sebelahnya. Ia mengira dirinya sedang bermimpi. Ia lalu membuka matanya dengan linglung, dan tidak menyangka ia benar-benar melihat Leng Xicheng. Kamu sudah pulang. Saat ini, Leng Xicheng tidak mengenakan pakaian di bagian atas tubuhnya. Ia tidak tidur sepanjang malam, tapi ia tampaknya tidak memiliki banyak perubahan dalam semangatnya, dan paling-paling hanya matanya terlihat sedikit merah. Leng Xicheng mengangguk dan berdehem sejenak ketika melihat Gu Qingqing bangun. Gu Qingqing sedikit terkejut ketika melihat Leng Xicheng bangkit dan pergi mengambil kemejanya. Kamu masih harus keluar. Urusannya masih belum selesai. Leng Xicheng mengangguk, nada bicaranya sangat tenang. Leng Xicheng secara khusus pulang untuk mengambil kemeja. Tadi malam, ia terus berkeliling dengan mengenakan pakaian Hello Kitty merah muda. Ada konferensi pers hari ini, jadi agak tidak sesuai jika ia berpakaian seperti ini lagi. Namun, Leng Xicheng malah memberi orang citra yang sangat ramah karena mengenakan pakaian seperti itu. Selain itu, ia muncul tepat waktu tadi malam, dan pidato yang ia sampaikan juga mencerminkan kepeduliannya terhadap karyawannya, sehingga komentar terhadapnya pada berita di pagi hari tidak hanya tidak memengaruhi harga saham grup Leng, tetapi malah ada banyak komentar yang mendukungnya. Bagaimanapun, seorang bos yang bisa mengenakan kaos kartun dan menghargai kehidupan karyawannya tidak terlihat seperti kapitalis berdarah dingin yang kejam dalam berita sebelumnya. Apakah urusannya sangat sulit ditangani? Meskipun Leng Xicheng tidak membiarkannya berdiri di sampingnya untuk menghadapi masalahnya bersama, tapi Gu Qingqing juga merasa sedikit sakit hati ketika melihatnya bekerja begitu keras. Tidak apa-apa, Leng Xicheng tidak menyangka bahwa keinginan Gu Qingqing untuk membiarkannya mengenakan kaos kartun akan memberinya keberuntungan. Ia ingat bahwa ia pernah diprediksi akan mendapatkan istri yang membawa keberuntungan, hanya saja, akan ada naik dan turun dalam pernikahannya. Awalnya ia tidak percaya, tapi jika memikirkannya sekarang, ia memang menikahi Gu Qingqing ketika keluarga Leng berada di titik terendah, dan kemudian bisnis keluarga Leng naik sampai sekarang. Setelah itu Leng Xicheng baru menjadi sedikit lebih percaya terhadap kata-kata tersebut. 1040 Misteri Darah 3. Ini masih pagi, kamu bisa tidur sebentar, kata Leng Xicheng dengan tenang, tapi Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Bagaimana ia bisa tidur jika Leng Xicheng tidak tidur? Tidak apa-apa, aku tidak mengurus pekerjaan selama sehari. Mereka seharusnya akan mengirim draft pertama editan video kepadaku nanti. Masih ada 1 minggu lagi sebelum kompetisi, dan dia harus mempelajari dengan cermat bagaimana menyelesaikan pekerjaan lanjutannya. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kemudian melihat jam tangannya. Sekarang pukul 6 pagi, dan konferensi pers dimulai pukul 10. Ia harus sampai di sana sebelum pukul 9, jadi ia masih punya waktu selama 3 jam. Leng Xicheng menguap, dan Gu Qingqing di sebelahnya bertanya, apa kamu tidak punya waktu untuk istirahat? Leng Xicheng mengangguk dengan lembut, dan berkata setelah waktu yang lama, aku masih ada waktu sebelum jam 9. Masih ada waktu 3 jam lagi. Kamu bisa istirahat sebentar. Leng Xicheng berbaring di sampingnya dengan patuh dan menutup matanya dengan lembut. Begitu juga dengan Gu Qingqing. Awalnya, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, tetapi begitu Leng Xicheng ada di sini sekarang, suasana hatinya sepertinya menjadi jauh lebih tenang. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menemanimu hari ini. Begitu mereka berdua berbaring, Leng Xicheng menutup matanya dan berkata perlahan. Gu Qingqing mengangguk. Ia juga mengerti kesulitan Leng Xicheng, sehingga tidak meminta lebih banyak. Selain itu, Leng Xicheng awalnya keluar untuk bekerja kali ini, dan ia bisa menemaninya tadi malam sudah termasuk lumayan kebaikan yang luar biasa. Jika semua pekerjaan berjalan dengan baik, maka aku akan kembali di malam hari. Ada sedikit jeda ketika Leng Xicheng mengatakan, malam, seolah sedang menyiratkan sesuatu. Karena Gu Qingqing telah dilatih berkali-kali olehnya, sekarang ia dengan santai mengucapkan 1 atau 2 isyarat, dan Gu Qingqing sepertinya mengerti apa yang ia maksud. Pada saat ini, Gu Qingqing tidak lagi meragukan bahwa Leng Xicheng masih sedikit menyukainya. Setidaknya,
Leng Xicheng sangat puas dengan tubuhnya. Mungkin satu-satunya keuntungannya adalah bahwa, ia adalah istri sah Leng Xicheng, dan kedekatan mereka adalah untuk melahirkan generasi berikutnya. Selain itu, Leng Xicheng berjanji padanya bahwa pria itu tidak akan berselingkuh, dan ia juga mempercayainya. Leng Xicheng tidak akan berbohong pada dua jenis orang. Pertama, jika memang benar-benar peduli dengan orang itu, bukan menyukai orang itu, tetapi sangat mencintainya. Dan kedua, adalah mitra bisnisnya. Hanya saja, Gu Qingqing bukan salah satu dari dua jenis orang ini. Namun, selama Leng Xicheng berjanji untuk tetap setia, dan ketika mereka memiliki anak di masa depan, ia akan puas jika bisa mendapatkan hati Leng Xicheng secara bertahap. Ia juga akan membawa Leng Xicheng kembali ke keluarga, serta lebih memperhatikannya. Gu Qingqing mengangguk, pergilah bekerja, tidak perlu mengkhawatirkanku. Gu Qingqing juga menutup matanya, dan ia dapat merasakan pria di sebelahnya sepertinya mengangguk dengan lembut, kemudian menepuk tangannya dengan telapak tangannya, seolah-olah sedang menenangkannya. Tidurlah. Gu Qingqing mengangguk. Mungkin karena Leng Xicheng ada di sisinya, ia pun menutup matanya dan benar-benar tertidur sangat nyenyak. Setelah setengah jam, Leng Xicheng perlahan membalikkan tubuhnya ke samping, memperhatikan Gu Qingqing tertutup selimut dan bernapas dengan lancar. Leng Xicheng berbisik, "Qingqing." Gu Qingqing hanya sedikit mengernyit dan tidak menanggapinya. Jelas Gu Qingqing benar-benar sudah tertidur. Rambut Gu Qingqing sedikit berantakan, dan Leng Xicheng mengulurkan tangannya untuk dengan lembut merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Jari-jarinya yang ramping mengusap pipi wanita itu, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan mencium pipi Gu Qingqing. Gu Qingqing mengerutkan kening tapi ia tidak bangun, dan tertidur lagi setelah mengubah posisi tidurnya. Leng Xicheng terus memperhatikan wajahnya yang tertidur nyenyak, kehidupan rumah tangga yang naik turun. Mereka telah mengalami semua itu selama 3 tahun. Tidak peduli ada masalah apapun di masa depan, ia masih akan bekerja keras untuk memegang tangan Gu Qingqing. Selanjutnya bab 1041 Misteri Darah 4.